Kamu tahu nggak? Kamu wajib tahu teori sastra. Oke, wait. Kenapa sih? Nah, jadi di sini aku bakal kupas tuntas tentang teori sastra. Oke, sebelumnya kita kenali dulu apa itu teori sastra. Jadi, teori sastra itu adalah arti sempit dari studi sistematis dan metode untuk menganalisis sastra. Oke? Halo, kembali lagi dengan aku Anissa Khiratul Hasifah dari kelas C PBSI 2021. Ini adalah konten kedua aku yang nanti akan membahas tentang materi umum teori sastra yang patut kalian ketahui. Oh ya, sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share konten ini ke teman-teman kalian supaya tidak ketinggalan info penting seputar materi teori sastra. Cukup luangkan waktu kalian 5 menit ke depan untuk memahami apa itu teori sastra. Dan aku harap semoga ilmu yang aku sampaikan nanti bisa berguna buat teman-teman semuanya. Oh iya, jangan lupa cantumkan kritik dan saran kalian di kolom komentar ya, karena itu bisa sangat membantu untuk proses pembuatan konten ke depannya. Konten ini merupakan sebuah tugas dari kelas teori sastra Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Dr. Syafrial MPD. Selamat menyaksikan dan jangan lupa disimak ya. Kalian tahu nggak sih kalau seni sastra itu adalah kebudayaan manusia yang paling tua? Iya, sebelum adanya ilmu pengetahuan dan teknik, kesenian itu sudah lama hadir sebagai media ekspresi masyarakat dan alam sebagai penjelmaan keindahan. Kamu tahu nggak sih kalau sastra itu sesungguhnya berasal dari masa prasejarah dalam bentuk lisan dan mitos. Kenapa mitos sih? Iya, karena elemen kesusastraan seperti tema, alur, perwatakan, dan citra pada umumnya ditemukan dalam mitos dan cerita rakyat. Jadi, mitos itu merangsang penciptaan karya seni yang menawarkan konsep dan pola sehingga dapat dimanfaatkan untuk menginterpretasikan karya sastra. Keren gak sih? Nah, aku mau cerita dikit nih, bahwa istilah sastra itu secara etimologisnya diambil dari bahasa Latin, yaitu litera, yang artinya huruf atau karya tulis. Istilah ini dipakai untuk menyebutkan tata bahasa dan puisi. Nah, berarti istilah literatur ini dipakai untuk tata bahasa dalam bentuk tulis. Ayo, kira-kira ngerti nggak? Ada yang ganjal nggak? Coba dipahami lagi. Dari penjelasan barusan dapat disimpulkan sastra pertama-tama digunakan untuk pemakaian bahasa dalam bentuk tulis. Fokus pada kata tulis. Nah, timbul pertanyaan. Misalnya, apakah sastra lisan itu tidak termasuk sastra? Apakah semua bentuk yang tertulis seperti buku filsafat, buku agama ataupun politik itu termasuk sastra? Nah, ada upaya lain yang telah dilakukan oleh para sastrawan untuk menghindari kerancuman dari pengertian sastra. Dalam bahasa Perancis digunakanlah istilah belles letters yang artinya tulisan yang indah dan sopan. Nah, digunakanlah belles letters ini sebagai istilah yang khas dalam menyebutkan karya sastra.
yang pastinya bernilai estetik. Ada pula dalam bahasa Indonesia teoritisi yang menggunakan awalan su pada kata susastra yang artinya baik dan indah. Nah, istilah ini nih yang perlu dikenakan pada karya-karya sastra untuk membedakannya dari pemakaian bahasa lainnya. Sampai sini ngerti kan teman-teman? Jadi apa yang disebut dengan sastra itu sangatlah bergantung pada lingkungan kebudayaan di mana sastra itu berada. Sastra hanyalah istilah yang digunakan untuk menyebut sejumlah karya dengan alasan tertentu dan dalam lingkup tertentu pula. Menarik bukan? Baiklah, sekian dari saya. Semoga ilmu ini bermanfaat, walaupun cuma sedikit. Tapi menarik gak sih? Terima kasih sudah menyaksikan konten Tahu Gak Sih? Dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. I think I'm thinking straight.